Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu serta peserta seminar yang berbahagia, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam kesempatan yang baik ini. Perkenalkan, nama saya Safa Salsabila. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul pola asuh positif atau positive parenting untuk anak usia dini. Nah, Bapak atau Ibu, setiap orang tua tentu menginginkan anak yang mandiri, bahagia, dan memiliki akhlak yang baik. Namun seringkali kita bingung bagaimana sih cara mendidik anak dengan benar tanpa harus ada bentakan atau kekerasan. Oleh karena itu, melalui materi ini saya akan menyampaikan atau kita akan belajar bersama bagaimana sih cara mendidik anak atau menerapkan pola positif dalam kehidupan sehari-hari sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Agenda pembahasan pada materi hari ini atau alur materi presentasi hari ini itu ada apa itu pola asuh positif, yang kedua mengapa penting di usia dini, yang ketiga ada prinsip-prinsip pola asuh positif, yang keempat itu ada pola asuh positif versus gaya lainnya, yang kelima yaitu komunikasi positif, yang keenam yaitu disiplin positif atau bukan hukuman. Nah, pada slide ketiga ini merupakan judul materi yaitu pola asuh positif atau positive parenting untuk anak usia dini. Nah, apa sih pola asuh positif itu? Pola asuh positif merupakan cara orang tua mendidik anak dengan mengutamakan kasih sayang, komunikasi yang baik, serta memberikan aturan jelas tanpa menggunakan kekerasan. Melalui pola asuh positif ini, diharapkan anak itu menjadi pribadi yang mandiri, percaya diri, serta memiliki karakter yang baik. Nah, di sini ada 4 ciri utama pola asuh positif. Yang pertama, yaitu berfokus pada bimbingan, bukan hukuman. Artinya, ketika anak melakukan kesalahan, kita sebagai orang tua jangan malah membentaknya, tetapi kita sebagai orang tua itu mengajarkan apa yang benar. Misalnya atau contohnya, anak menumpahkan air minum, daripada kita langsung membentaknya, maka kita lebih baik mengatakan tidak apa-apa kok, kita lah bersama-sama ya, atau kita bersihkan bersama-sama ya. Besok lagi gelasnya dipegang lebih hati-hati ya. Dengan begitu, anak tersebut akan bertanggung jawab sekaligus mengetahui cara yang benar. Nah, yang kedua yaitu menghargai perasaan dan kebutuhan sesuai tahap usianya. Artinya, orang tua juga memahami bahwa anak itu juga memiliki emosi yang perlu didengar. Contohnya, ketika anak itu menangis karena mainannya rusak, kita sebagai orang tua itu jangan langsung berkata, "Sudahlah, jangan cengeng." Sebaliknya, kita sebagai orang tua itu harus berkata lembut, seperti, "Ibu tahu kok kamu sedih karena mainannya rusak. Yuk kita lihat apakah mainan ini bisa diperbaiki." Nah, dengan kata-kata tersebut, anak itu juga mempunyai emosi loh teman-teman. Jadi kita sebagai orang tua juga bukan cuma bertanggung jawab untuk menjaga anak, tetapi kita juga bisa memahami perasaan anak dan mendengarkan keluh kesah mereka. Nah, yang ketiga yaitu menetapkan batasan yang jelas dengan cara penuh kasih. Artinya, anak itu tetap diberi aturan, tetapi kita sebagai orang tua harus menyampaikannya dengan lembut dan konsisten. Contohnya, misalnya anak ini ingin bermain gadget terus-menerus, kita itu sebagai orang tua juga harus berkata atau memberi nasihat, main gadgetnya sampai jam 5 aja ya. Setelah itu kita simpan dan bermain yang lain. Kita bisa bermain masak-masakan, kita bisa menggambar, kita juga bisa melukis, kita bisa bermain aktivitas lain. Nah, jadi anak itu tetap memiliki batasan tanpa dimarahi. Nah, untuk yang keempat yaitu mendorong kemandirian dan tanggung jawab sejak dini. Artinya, anak diberi kesempatan melakukan sesuatu sesuai dengan usianya. Contohnya, misalnya setelah bermain itu, orang tua mengajak anaknya untuk merapikan mainannya sendiri, atau sehabis makan
anak itu mencoba untuk makan sendiri walaupun masih berantakan. Nah, dengan cara ini anak belajar mandiri dan bertanggung jawab. Jadi pola asuh positif itu bukan berarti memanjakan anak atau membiarkan anak melakukan apa saja, tetapi justru kita sebagai orang tua itu tetap memberikan aturan, tetapi dilakukannya dengan kasih sayang, komunikasi yang baik, dan menjadi pembimbing bagi anak. Dengan cara inilah anak akan belajar memahami perilaku yang benar, bukan sekedar takut terhadap hukuman maupun ancaman. Nah, di sini slide keempat yaitu mengapa sih penting bagi anak usia dini? Nah, di sini ada data 3 kunci yaitu 80% perkembangan otak sebelum usia 6 tahun, pentingnya 1000 hari pertama kehidupan, serta pengaruh kehangatan pengasuhan terhadap regulasi emosi. Nah, mengapa sih penting untuk anak usia dini? Nah, teman-teman, di sini usia 0 sampai 6 tahun itu biasanya disebut golden age atau masa keemasan perkembangan anak. Pada masa ini, perkembangan otak sangat cepat. Pengalaman yang diterima baik positif, negatif, akan mempengaruhi perkembangan sosial, perkembangan emosional, kemampuan belajar hingga dewasa. Oleh karena itu, pengasuhan yang hangat, penuh kasih sayang, serta konsisten menjadi fondasi utama penting bagi masa depan anak. Nah, slide kelima yaitu prinsip-prinsip pola asuh positif. Nah, pada slide ini terdapat 4 ciri utama atau prinsip utama yang menerapkan pola asuh positif. Yang pertama, yaitu kehangatan dan kasih sayang. Yang dimaksud kehangatan dan kasih sayang itu apa sih? Nah, kehangatan dan kasih sayang berarti orang tua memberikan cinta kepada anak secara konsisten melalui ucapan, sentuhan, perhatian, dan waktu bersama. Anak yang merasa dicintai akan lebih percaya diri dan merasa aman. Contohnya, misalnya saat anak pulang sekolah, kita menyambut anak dengan senyuman, dengan memeluknya, lalu berkata, "Hari ini di sekolah belajar apa? Hari ini makan bersama dengan apa? Apakah di sekolah teman-temannya menyenangkan?" Nah, hal tersebut atau kita dengan menanyakan hal tersebut dengan sederhana seperti ini membuat anak itu merasa dihargai dan diperhatikan. Yang kedua yaitu komunikasi terbuka. Komunikasi terbuka berarti orang tua itu mau mendengarkan anak dan memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan pendapat maupun keluh kesahnya atau perasaannya. Contohnya itu misalkan anaknya itu berkata bahwa aku tidak mau sekolah amah, aku tidak mau berangkat sekolah abu, atau aku tidak ingin berangkat ah. Nah, kita itu sebagai orang tua jangan langsung memaksa atau memarahinya. Jangan tiba-tiba, kenapa nggak berangkat sekolah? Ayo harus berangkat sekolah, nanti nilai kamu turun atau apalah inilah. Nah, kita sebagai orang tua itu boleh menanyakan seperti, boleh ibu tahu kenapa kamu tidak mau berangkat sekolah hari ini? Atau kita menanyakan kepada anak, kenapa kamu tidak mau berangkat sekolah? Ada apa di sekolah? Tuh, atau nanya keadaan, apakah kamu sakit hari ini? Coba cerita kepada ibu, apa keluh kesahmu atau bagaimana. Nah, setelah mengetahui alasannya, baru kita sebagai orang tua membantu mencari solusi tersebut. Kenapa anak tersebut itu tidak mau berangkat sekolah? 3, yaitu batasan yang konsisten. Maksudnya, anak membutuhkan aturan agar mengetahui mana perilaku yang boleh dilakukan dan mana perilaku yang tidak boleh dilakukan. Nah, aturan tersebut harus diterapkan secara konsisten oleh seluruh anggota keluarga. Misalnya nih, aturan di rumah itu kan menonton televisinya hanya 1 jam. Nah, ketika waktunya sudah habis, aturan itu tetap berlaku meskipun anaknya menangis, terus anaknya rewel, anaknya tantrum karena
waktu menontonnya sudah habis. Nah, kita sebagai orang tua itu mengingatkan dengan tenang. Tenang dulu teman-teman. Nah, kita bisa bilang kepada anak seperti ini. Waktu menontonnya sudah selesai ya. Sekarang kita simpan remote-nya, lalu kita bermain yang lain. Nah, kita itu bisa sebagai orang tua itu bisa memberikan mainan atau kegiatan seperti menggambar, terus masak-masakan, terus bermain puzzle, menyusun balok, terus yang bisa yang mungkin bisa mengalihkan anak agar tidak menangis lagi. Yang keempat itu menghargai otonomi anak. Nah, menghargai otonomi anak itu berarti memberikan kesempatan kepada anak untuk mencoba melakukan sesuatu sendiri sesuai dengan usianya. Hal ini membantu melatih rasa percaya diri dan tanggung jawab. Contohnya itu misalnya ketika akan pergi, orang tua itu memberikan pilihan kepada anaknya dan berkata, "Hari ini kamu mau memakai baju warna apa? Warna biru atau warna kuning?" Atau pada saat makan, biarkan anak itu mencoba makan sendiri walaupun belum rapi. Nah, dengan begitu anak itu belajar teman-teman, belajar mengambil keputusan dan menjadi eh, lebih mandiri atau memiliki sikap mandiri. Teman, keempat prinsip tadi yang saling melengkapi itu kehangatan memberikan anak merasa dicintai, komunikasi yang membuat mereka didengar, terus aturannya konsisten, membantu anak itu belajar disiplin, dan kesempatan untuk mandiri membuat anak itu menjadi tumbuh yang lebih baik, terus percaya diri, serta bertanggung jawab. Keenam yaitu perbandingan gaya pengasuhan. Secara umum terdapat 3 gaya pengasuhan. Yang pertama otoriter, yang kedua permisif, yang ketiga pola asuh. Nah, yang pertama otoriter. Otoriter yaitu orang tua banyak memberi aturan dan hukuman tanpa penjelasan sehingga anaknya itu merasa atau anaknya itu cenderung takut atau cemas. Nah, yang kedua ada permisif. Permisif itu adalah orang tua terlalu membebaskan anak tanpa adanya aturan sehingga anaknya itu sulit untuk mengendalikan diri. Nah, yang ketiga yaitu pola asuh positif. Nah, pola asuh positif itu kita sebagai orang tua memberikan aturan, tetapi dilakukan dengan kasih sayang, komunikasi yang baik, dan penjelasan sehingga anak tersebut itu memahami alasan dibalik adanya aturan tersebut. Nah, yang slide ketujuh yaitu strategi praktis komunikasi positif. Nah, teman-teman, komunikasi positif itu merupakan salah satu kunci utama dalam pola asuh positif. Nah, cara kita berbicara kepada anak akan mempengaruhi bagaimana sih cara anak itu berpikir, terus anak itu merasa dan berperilaku. Nah, berikut adapun beberapa cara yang dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Yaitu gunakan kalimat positif. Nah, daripada kita melarang-larang, lebih baik kita itu memberikan arahan mengenai perilaku yang diharapkan. Contohnya, daripada kita berkata, jangan lari-lari di dalam rumah. Nah, kita sebagai orang tua lebih baik mengatakan, ayo jalannya pelan-pelan ya kalau di dalam rumah, nanti kamu terjatuh atau nanti kamu terpeleset seperti itu. Nah, yang contoh yang kedua daripada berkata jangan berisik. Nah, lebih baik kita katakan, yuk kita bicara pelan-pelan. Nah, dengan kalimat positif, anak lebih mudah memahami apa yang harus dilakukan. Nah, yang kedua yaitu dengarkan tanpa menghakimi. Saat anak berbicara, kita sebagai orang tua memberikan perhatian penuh tanpa menyalahkan atau memotong pembicaraan seorang anak. Nah, contohnya anak itu berkata, "Bu, tadi aku rebutan mainan sama teman di kelas." Nah,
kita sebagai orang tua daripada langsung berkata, "Makanya kamu itu jangan nakal." Nah, kita sebagai orang tua itu lebih baik berkata, "Coba ceritakan ke ibu, apa sebenarnya terjadi?" Nah, atau kita bisa, bertanya, "Kenapa kok rebutan mainan?" Dengan begitu, anak merasa aman untuk bercerita dan belajar menyelesaikan masalah. Nah, yang ketiga itu adalah sejajarkan pandangan mata. Saat berbicara kepada anak atau berbicara dengan anak, kita itu usahakan posisi mata sejajar agar anak itu merasa dihargai dan lebih fokus mendengarkan. Contohnya itu ketika anak sedang menangis, kita sebagai orang tua itu berjongkok hingga sejajar dengan anak, lalu berkata, "Lihat ibu dulu ya, ceritakan apa yang membuatmu sedih." Nah, dengan cara ini, membuat anak itu lebih merasa diperhatikan dan lebih mudah tenang. Yang keempat, yaitu validasi emosi anak. Nah, validasi itu berarti, mengakui perasaan anak, bukan membenarkan perilakunya. Setelah anak merasa dipahami, barulah kita sebagai orang tua mengarahkan perilakunya. Contohnya, ketika anak itu sedang menangis karena tidak boleh membeli mainan, daripada kita langsung berkata, "Sudah, jangan menangis." Nah, lebih baik kita sebagai orang tua itu bilang, "Ibu tahu kok kamu kecewa karena ingin membeli mainan itu. Wajarlah kalau kamu itu sedih, tapi hari ini itu kita belum bisa membelinya. Nanti kalau ada rezeki kita beli mainannya ya." Nah, dengan cara ini anak itu akan mengenali emosinya sekaligus menerima batasan. Baik, jadi komunikasi positif itu bukan hanya tentang berbicara dengan lembut, tetapi juga mendengarkan, memahami perasaan anak, memberikan arahan dengan bahasa yang baik. Ketika anak merasa didengar dan dihargai, mereka itu akan lebih mudah bekerja sama dan membangun hubungan yang hangat dengan kedua orang tuanya. Nah, di slide 8 ini yaitu disiplin positif. Nah, disiplin positif itu bukan berarti kita membiarkan anak berbuat sesuka hatinya, tetapi disiplin positif di sini itu mengajarkan anak untuk memahami konsep konsekuensi dari perilakunya. Nah, hal yang sebaiknya dihindari itu adalah memukul, membentak, memberi label seperti anak nakal, atau bahkan mengancam. Nah, sebaliknya, kita sebagai orang tua itu dapat memberikan konsekuensi yang logis, menjelaskan alasan aturan, dan memberikan apresiasi yang baik ketika anak melakukan hal yang baik. Contohnya, jika anak menjatuhkan segelas air, ajak mereka untuk membersihkan bersama, bukan langsung memarahi. Kita itu bisa mengajak anak, "Yuk nak, kita lap bersama," atau "Yuk nak, kita bersihkan bersama agar nanti tidak ada yang jatuh ataupun terpeleset." Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan tentang pola asuh positif atau positive parenting untuk anak usia dini, yang semoga materi ini menambah wawasan dan menjadi bekal bagi kita semua dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Perlu kita ingatkan lagi, tidak ada orang tua yang sempurna. Yang penting adalah kemampuan kita untuk terus belajar, bersabar, dan memperbaiki cara kita dalam mendidik anak. Setiap pelukan, kata-kata yang baik, dan waktu yang kita luangkan untuk atau bersama anak akan menjadi bekal berharga bagi masa depan mereka. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.